Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang wireless juga. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah bahas tentang security profile ya. Security profile itu singkatnya seperti keamanan yang dapat kita gunakan untuk mengamankan wireless kita gitu. Singkatnya seperti itu. Dan untuk metode pengamanannya itu bisa berbagai macam. Kita bisa menggunakan WPA PSK, kemudian bisa juga WEP atau WPA2 PSK itu. Nah, itu bisa menjadi pilihan dan untuk materinya nanti akan saya upload ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut materinya itu tentang WDS ya, atau sebutannya itu Wireless Distribution System. Oke, WDS ini lab terakhir ya uh, di lab wireless tentang WDS. Nah, sebelumnya WDS itu apa, Mas? Nah, oke. Untuk WDS ini, taruh sebentar. Oke. Untuk WDS ini sebenarnya seperti teknologi ya yang ada di wireless sebuah router mikrotik yang mana atau sebutannya juga ini disebut sebagai wireless roaming gitu. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu wireless roaming. Jadi wireless roaming itu seperti kita membangun sebuah jaringan yang mana dapat menjangkau lingkup-lingkup di sekitarnya gitu yang tidak terjangkau dengan akses point pertama gitu. Oke, untuk gambarannya ini saya kasih contoh seperti ini. Oh, salah. Open with foto. Oke, untuk gambarannya seperti ini ya. Misalnya ini ada di lobby 1, lobby 2, lobby 3, lobby 4 gitu. Dan misalnya ini jaraknya saling berjauhan gitu kan. Kan kalau misalkan kita hanya bikin satu akses point aja gitu, itu kan nanti yang di daerah sini nggak kebagian ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya si WDS. Kemudian WDS itu apa, Mas? WDS itu eh WDS itu apa ya? Mode yang ada di wireless yang dapat kita fungsikan sebagai akses point sekaligus sebagai pemancar gitu. Nah, berarti itu disebutnya juga apa tuh, Mas? Nah, itu sebutannya repeater gitu. Itu sebutannya repeater. Nah, kemudian untuk repeater di wireless ini itu dia pembagian apa namanya distribusinya berbeda-beda ya. Ada yang distribution system, ada wireless distribution system atau ada juga mesh gitu. Oke, yang pertama itu ada yang namanya uh, distribution system gitu. Untuk distribution system tuh topologinya seperti ini, biar saya zoom. Oke. Topologinya seperti ini. Untuk yang distribution system ini mungkin kurang efisien juga ya. Kenapa? Karena bakal butuh kabel yang sangat panjang gitu ya. Kayak misal kan nggak mungkin kan ini dipasang berdekatan. Udah pasti kalau misalkan topologinya seperti ini, di sini dia ada kabel yang menyambung ke misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Itu sebenarnya bisa kita gunakan sih topologi yang seperti ini. Ya intinya untuk mendistribusikan inilah ya internet ya ke klien-kliennya gitu. Kemudian selanjutnya untuk yang distribution system ini medianya melalui kabel. Terus ini juga recommended ya ketika interkoneksi antar router dengan access point emang masih bisa di cover menggunakan kabel gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk yang terlalu jauh-jauh banget gitu. Jadi sebenarnya pakai kabel nih bisa gitu. Seperti yang tadi tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Cuman ya syaratnya itu jangan terlalu berdekatan gitu. Kemudian untuk kualitas data dan kecepatan ini nggak bergantung pada link wireless antar access point gitu. Oke, kemudian selanjutnya
ada yang namanya wireless distribution system. Ya, untuk wireless distribution system itu tampilannya seperti ini ya. Gitu. Jadi ada satu router access point master gitu. Nah, ini router masternya. Kemudian di sini ada klien-klien, ada akses point yang saling terhubung gitu. Jadi di sini contohnya gimana Mas? Nah, jadi kita bikin satu SSID aja dan SSID itu dapat kita gunakan pada 3 access point ini. Itu gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk apa ya? Apa namanya itu apa mengcover ya, mengcover area wireless gitu yang misal pindah ke sini nih udah nggak dapet sinyal nih, misal ini di sini ada orang lah gitu ya, sini ada orang dia lagi pakai wirelessnya di sini. Nah, ini masih lancar kan, anggaplah ini belum ada ya, terus di sini dia pindah ke ruangan ini. Ketika dia pindah ke ruangan ini, maka nanti sinyal yang di HP-nya itu pasti akan berkurang kan ya, dan itu berpengaruh pada kecepatan data kita ketika kita mengakses internet gitu. Nah, solusinya gimana? Nah, kita bisa melakukan ekspansi jaringan kita menggunakan WDS ini gitu. Jadi kita tambahkan akses point, dan untuk akses pointnya ini seperti yang saya bilang, WDS itu bisa bertindak sebagai pemancar sekaligus penerima gitu. Jadi dia menerima dulu link yang dari repeater satu ini, kemudian diterima sama ini, sama akses point sama repeater kedua ini, kemudian dipancarkan kembali ke kliennya, dan ini SSID-nya sama gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih masukin password lagi gitu ketika pindah ke sini. Jadi dia tetap sama, kemudian IP-nya pun juga sama ya. Kemudian selanjutnya ada nah ini akses point yang ketiganya nih sebagai repeater, ini juga bisa ya. Jadi sebanyaknya lah gitu. Misalnya di sini ada lagi, sini ada lagi gitu. Oke. Kalau ini berarti dia linknya cuma satu doang ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mesh. Nah, ini adalah topologi dari mesh gitu. Mesh ini hampir sama seperti WDS gitu, roaming juga. Dia bakal membuat akses point yang akan saling terhubung seperti ini gitu. Jadi cukup satu SSID aja. Satu SSID ini itu dia berarti lokasinya besar ya. Lokasinya besar. Cuman bedanya sama yang WDS ini apa nih Mas? Bedanya adalah kalau yang mesh ini dia membentuk pola seperti looping gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita atasi loopingnya ini menggunakan RSTP atau STP gitu. Oke. Nanti kita akan bahas yang RSTP dan STP itu. Kemudian kalau misalkan menggunakan topologi mesh ini, keuntungannya apa nih? Kalau misalkan kita menggunakan topologi mesh seperti ini, keuntungannya itu ketika salah satu jalur ini mati, maka dia bisa menggunakan jalur yang lainnya gitu. Contohlah kita bikin jaringan baru ya, ini AP master gitu. Nah, ini warnanya saya bedain. Oh, ini merah, oke. Sini saya bikin lagi, anggaplah ini yang repeaternya gitu. Nah, kemudian dia ini saling terhubung. Saling terhubung. Mana ya? Apa? Oke, ini. Seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, misal salah satu jalur mati di sini, misal di sini mati nih. Ya, di sini mati. Maka kalau misalkan ini belum terhubung ya, maka jaringan yang ada di sini dia juga akan mati gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin pola seperti mesh gini, ketika ini mati, dia masih ada jalur lewat sini gitu, dan akses point ini pun masih bisa tetap terhubung ke internet, dan dia masih bisa terus mengasih traffic gitu atau ke internet ke klien-kliennya gitu. Itu keuntungan dari mesh ya. Ya, paling kelemahannya itu doang sih tadi. Seperti, nah ini mesh nih, topologi mesh gitu. Jadi dia terhubung sini.
Jadi ketika salah satu jalur mati, misal di sini mati, ya yang ini dia bakal tetap terhubung gitu. Dia dapat terhubungnya dapatnya dari mana nih? Ya, dia dapat linknya dari sini. Gitu. Linknya dari sini. Oke, kan kalau misalkan nggak ada nih, nggak ada, kalau ini nggak ada, sini mati atau sini mati, dia bakal ininya nggak bakal terhubung kan. Itu ini dia nggak bakal bisa ngasih traffic internet ke klien-kliennya. Oke, untuk segitu aja untuk yang WDS-nya ya. Singkat aja sih kalau yang WDS-nya. Kemudian untuk config-nya itu seperti apa tuh Mas? Oke, kita akan coba ngonfig ya. Kita ngonfig-nya menggunakan Winbox ya, seperti biasa sih. Menggunakan Winbox. Untuk topologi saya gambar dulu ya. Oke, saya gambar dulu. Em, ini, aduh, sorry. Ini AP master kita itu. Kemudian di sini ada 1, 2. Oke, ini ke sini. Ini terhubungnya menggunakan ini ya. Yang putus-putus nggak ada ya ini ya. Oke lah, nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, sini saya namain repeater 01. Oke, tulisannya terlalu gede nih. 11. Oke, 11. Sini kita tambahin lagi repeater 2 gitu. Oke, kemudian sini kita namain AP pusat. Oke, nggak kelihatan ya dia. Oke. Kemudian untuk internetnya di sini juga ada internet. Cloud ada ya? Oh seperti ini cloudnya ya. Oke, kemudian ini yang ke cloud. Oke, ini internet gitu. Internet. Oke, topologinya seperti ini yang akan saya gunakan ya. Oke. Oh ya, ini belum ada yang terkoneksi ke internet. Sebentar, saya hubungin dulu routernya. Oke. Oke, seperti ini. Kita langsung config aja ya. Di sini ada akses point pusatnya nih, seperti yang di topologi tadi. Nah ini. Oh ya, sebelum itu ada pertanyaan nggak? Internetnya terhubung via wireless mas? Enggak. Ini kan saya beda ini. Ini yang mana ini dia pakai ini ya, pakai kabel. Gitu. Ini baru wireless nih yang abu-abu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sebelum itu? Langsung ke modem ya berarti yang ke internet itu ya? Iya, langsung ke ISP, ke Oh router. iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Biar saya jawabin dulu. Oh ya, ini tadi Dayat ngechat nih. Nanya apa Dayat? Halo, ada Dayat? Itu Mas
Nanti sih mas pas lagi ngonfig mungkin. Oke, oke. Oke, kita ngonfig dulu ya. Oh ya, saya mau ambil air dulu. Seret nih. Oke, kita mulai ngonfignya. Di sini saya yang akses poin pusat dulu ya, sesuai topologi. Topologinya ini kan ya. Oke. Yang pertama yang kita setting berarti apa dulu nih? Oke. Karena yang pertama ini kan kita memberikan traffic data internet juga ya ke klien-kliennya. Jadi kita setting distribusi internetnya dulu gitu. Pertama kita cek dulu interface pin. Oke. Sebenarnya saya mau ngasih tahu untuk yang Ether 1 ini terhubung ke router sih sebenarnya. Ini buat apa nih Mas? Nah, ini cuma buat remote doang gitu. Ini juga sama buat remote juga. Kemudian yang Ether 2 ini baru yang terhubung ke ini ya, ke internet gitu. Oke, kita lanjut. Sini saya request IP DHCP aja ya ke kliennya. IP DHCP client add interface Ether 2 disable no add print. Oke, IP firewall NAT add chain src NAT out interface-nya Ether 2 action must curate. Oke, kita bikin IP address dulu. Sini saya bikin IP address-nya itu 172.16.0.1/24. Ini /24 saya bikin. Kenapa /24 nih, Mas? Nah, karena kalau misalkan topologinya seperti ini ya, ini udah pasti kan ada banyak lainnya yang bakal terhubung gitu. Ada yang misal di sini kelas, misal nih lobby 1, lobby 2, lobby 3, lobby 4 gitu. Nah, ini kan udah pasti banyak yang klien yang terhubung ke sini gitu. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, sini gitu. Dan itu butuh apa? Alokasi IP yang banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang /24 ini gitu. Ya nggak terlalu banyak juga sih /24 itu. Oke, ini /24. Oke, selanjutnya kita interface-nya kita pilih. Interface-nya kita menggunakan oke, apa varan ya? Oke. Jangan kecepatan ya. Oh, oke, oke, siap, siap. Ya, nanti bilang aja kalau misalkan kecepatan. Oke Mas. Ya, oke. Ini map nih salah. Kita bikin bridge-nya dulu gitu. Kita pertama bikin bridge-nya dulu. Kalau kita cek sini interface wireless print. Oke, nah di sini itu um, kita nyalain dulu ya WLAN satunya. Kita enable karena dia masih disable. Interface wireless enable WLAN 1. Interface wireless print. Oke. Kemudian selanjutnya kita tadi udah setting internet distribusinya, kemudian kita bikin bridge terlebih dahulu ya. Pertama kita tambahin, kita bikin baru lagi bridge-nya, interface bridge add name. Nah, di sini saya kasih namanya bridge WDS gitu.
bridge WDS. Oke. Kemudian kita enter ya. Oke, kita cek dulu interface bridge print. Oke, di sini udah ada bridge-nya, udah berhasil dibuat. Oke, untuk apa? Biar enak ngejelasinnya saya pakai GUI ya. Di sini mau saya jelasin terlebih dahulu. Ini bridge-nya kita buat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke STP ini. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu ya apa itu STP yang ada di sini. Sebenarnya ini untuk topologi kita ini nggak pakai STP sih, nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk yang STP ini kita gunakan ketika kita menggunakan topologi mesh seperti ini. Kenapa Mas? Nah, ini fungsinya agar tidak terjadinya looping gitu. Paket data yang apa ya? Yang terkirim berulang-ulang gitu atau redundansi ya gitu sebutannya. Nah, untuk pencegahannya itu kita bisa menggunakan yang namanya STP atau RSTP. STP ini Spanning Tree Protocol gitu. Jadi layer network protokol yang menjamin agar tidak terjadinya loop pada topologi dari banyak bridge dalam LAN atau wireless gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada STP ini, dia bakal menciptakan topologi database yang mana akan mencari dan menghancurkan link redundannya. Nah, itu berarti kayak gimana tuh link redundannya tuh? Jadi dia bakal mematikan salah satu jalur interface-nya gitu. Misal di sini atau di sini gitu. Dan itu sifatnya dynamic juga ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita config lagi sih di sininya gitu, tinggal kita kita sesuaikan aja gitu dari topologinya kita. Kemudian atau juga kita bisa menggunakan yang namanya RSTP. Nah, kalau RSTP ini cara kerjanya sama aja sih seperti STP, cuman dia bedanya adalah seperti pengembangan dari STP lah gitu. Ya, pengembangan dari STP. Kalau artinya nih apa nih? Artinya itu Rapid Spanning Tree Protocol, dan dia untuk pencegahannya dia akan lebih cepat, kemudian juga dia akan melakukan blocking terhadap salah satu interface yang udah di bridge atau interface yang berada dalam status blocking nanti tidak akan meneruskan traffic gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini nggak usah dipahamin ya, karena kan malam ini kita akan bahas tentang yang ini ya. Kita akan bahas yang WDS gitu, bukan yang mesh gitu. Nanti kalau yang mesh itu saya tugasin mungkin buat tugas mandiri aja ya kalau misalkan mau nyobain itu. Dan kalau mau pakai mesh topologi mesh ini mungkin routernya minimal 4 sih gitu. Jadi biar kita tahu, atau 3. Oh, nggak bisa 3 nggak bisa 3, 4 sih gitu. Jadi kita akan cek nih, misal ini dimatiin, nah ini nanti akan terhubung atau enggak gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjut. Pinjam sama Pak Farhan. Oke. Iya benar. Dipinjemin lah itulah pasti sama Pak Farhan. Mana ya tadi? Ini. Oke. Kita lanjut. Itu tadi udah kita bikin bridge ya. Kemudian selanjutnya kita tambahin portnya. Kita masukkan port wirelessnya ke dalam bridge-nya gitu. Oke. Di sini kita bikin interface wireless. Oke, sorry. Interface bridge. Add namanya di sini saya kasih bukan name. Interface bridge port gitu. Kita masukin portnya, add interface. Interface-nya kita pilih WLAN 1 gitu. Untuk WLAN 1, kemudian bridge-nya kita pilih bridge WDS. Kalau udah, kita enter aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek dulu gitu, interface bridge port print.
Oke, udah ya. Kenapa masih invalid? Ya belum ada yang terhubung ke wirelessnya gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita adalah melakukan setting wirelessnya gitu. Untuk setting wirelessnya di sini bebas ya. Kalau misalkan mau pakai password boleh, kalau nggak mau ya nggak usah pakai password gitu. Oke, em, kita sini nggak usah pakai password ya. Kita bikin open wireless aja gitu. Yang pertama kita setting wirelessnya, kita cek dulu interface wireless pin. Oke, dia modenya masih station. Nah, sini kita setting wirelessnya terlebih dahulu. Interface wireless set 0, kemudian atau satu LAN 1 juga bisa modenya. Nah, untuk mode di sini ada yang mau bertanya. Jadi yang akan kita pakai itu station WDS dan station WDS left. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Apa bedanya station WDS dan WDS left? Iya mas, mau tanya itu tadi mas. Oke, itu doang. Mungkin yang lain ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada biar saya jawab dulu. Oke, untuk yang station WDS dan WDS left ini beda ya. Ibaratkan ini tuh seperti apa ya? AP bridge dan station, tapi nggak AP bridge sih. Oke, jadi langsung saya jelasin aja. Kalau station WDS ini dia itu mode station WDS yang hanya berfungsi sebagai ini aja ya, sebagai penerima atau klien dari sebuah access point yang mengaktifkan protokol WDS. Itu misal di sini mana ya yang pengen. Misal di AP pusatnya ini dia pakai WDS gitu, modenya WDS. Kemudian di sini mau kita sambungin nih yang repeater 2-nya gitu. Nah, ini bisa kita sambungin gitu. Nah, di sini berarti dia Pak modenya station WDS. Kemudian yang di sini modenya WDS left. Nah, ini kalau WDS left itu beda lagi gitu. Kalau yang WDS left ini fungsinya sebagai pemancar sekaligus sebagai penerima gitu. Seperti yang saya bilang, itu tuh dia fungsinya seperti repeater gitu. Kemudian kalau yang station WDS ini ada beberapa kekurangannya gitu. Kekurangan yang WDS ini adanya penurunan throughput wireless sampai dengan 50% gitu. Jadi WDS di Mikrotik ini walaupun dia vendornya sama Mikrotik belum tentu kompatibel juga gitu. Seperti itu Mas Dayat. Oke. Berarti lebih recommended make yang WDS left ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau nambahin access point gitu bisa langsung. Iya, benar-benar. Oke. Kalau misalkan kayak mau pakai station WDS ini mendingan pakai ini aja sih apa point to point gitu. Ya. Oke mas. Makasih mas. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak selain Mas Dayat? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut aja. Ini tadi modenya berarti kita pakai apa nih? Nah, berarti kita pakainya itu dia pakai WDS left gitu. Seperti ini. Oh iya belum sorry. Ini dia untuk modenya dia pakai ini dulu, pakai AP bridge ya. Gitu. Nah nanti baru yang di repeater ini sama ini baru pakai ini ya WDS left. Nah ini sesuai topologi. Gitu. Kenapa ini nggak pakai WDS left? Karena kan ini dia sebagai untuk yang AP pusat ini dia fungsinya sebagai master lah gitu. Master si access point. AP master gitu. AP bridge, kemudian bandnya kita luasin 2 GHz BGN, kemudian SSID-nya kita kasih namanya WDS pusat gitu. Kemudian radio name-nya saya kasih pemancar utama. Oke, interface wireless print.
Oke, di sini kita udah setting WDS-nya. Ini belum setting WDS-nya sih, kayak lebih baru bikin access point masternya gitu atau access point pusatnya. Kemudian di sini kita ubah, selanjutnya adalah yang kita ubah adalah WDS modenya gitu. Oke, ini untuk yang WDS mode kalau ngejelasin biar tampilannya enak sini. Nah, ini WDS mode adanya di sini. Nah, untuk yang WDS modenya di sini kita pilih yang statik aja gitu. Kenapa kita pilih yang statik? Kalau kita pilih statik itu ya berarti dia nanti nggak bakalan berubah-ubah tuh si apa WDS-nya, dan dia bakalan tetap gitu. Misal lewat jalur sini, oke, lewat jalur sini gitu ditetepin. Atau kalau misalkan ini berarti kalau yang statik ini yang bukan topologi mesh ya. Nah, di sini ada juga static mesh. Kalau static mesh berarti ya topologinya seperti ini nih. Gitu. Kemudian dynamic mesh. Ya sesuai namanya ya, dynamic. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Kita pakai command line aja. Kita setting lagi interface wirelessnya, interface wireless set WLAN 1, kemudian WDS mode. WDS modenya dia kan masih disable ya. Kita setting menjadi static aja gitu, karena kan kita nggak bangun jaringan mesh ya seperti yang atas ini gitu. Oke, WDS modenya static, kemudian WDS default bridge. Nah, di sini kita masukin bridge-nya ya. Bridge-nya itu berarti kita pakai yang bridge WDS gitu kan, tadi udah kita buat tuh. Kalau udah, selanjutnya kita enter aja gitu. Oke, kita cek interface wireless print. Oke, di sini udah berubah ya, WDS modenya menjadi static. Nah, langkah selanjutnya apa lagi nih Mas? Oke, untuk yang langkah selanjutnya itu kita bikin ininya dulu. Apa sebutannya itu? Kita bikin WDS-nya gitu. Untuk bikin WDS-nya bisa dari sini atau juga pakai command line ya. Kita nyoba pakai ini aja. Kita coba pakai apa? Pakai GUI. Nah, yang pertama untuk membuat WDS itu pertama kita klik ini, tombol ini, kemudian kita pilih ini ya, WDS. Itu. Nah, ini untuk yang WDS pertama kita bikin satu ya. Ini tujuannya untuk yang ke repeater. Repeater 1 gitu. Nah, WDS address-nya ini adalah IP address dari si ini ya. Dari si repeater satunya. Gitu. Dia wireless-nya, MAC address wireless-nya berapa? Gitu. Nah, berarti kalau untuk ngelihat MAC address wireless-nya itu ada di mana nih? Berarti kita harus akses ininya dulu ya. Repeater satunya. Nah, ini sebenarnya udah muncul nih IP-nya ya. B385. Oke, ini saya copy dari sini aja. Oh, bukan, sorry. Ini IP ini ya, IP LAN. Sorry. Sini kita buka, kemudian wireless, double klik. Nah, ini IP-nya. IP MAC address. Saya copy. Oke, kemudian kita taruh di sini. Oke. Untuk master interface-nya WLAN 1 ya. Karena dia AP master seperti yang saya bilang. Ini tuh dia sama aja kayak yang ini ya, virtual access point gitu. Oke, untuk yang ini nggak ada yang diubah. Kalau misalkan mau penerapan ARP berarti di sini di setting ya. Itu. Jangan di settingnya di WLAN lagi. Gitu. Oke. Kalau udah kita apply. Oke. Ini udah jadi itu wirelessnya. Untuk yang AP WDS. Kemudian langkah selanjutnya kita setting repeater satunya gitu. Tapi sebelum itu kita bikin IP address dulu pada bridge, interface bridge-nya. Interface bridge print, interface bridge at address, IP address at address.
172.16.0.1/24 interface-nya bridge WDS gitu. Kenapa nggak pakai WLAN mas gitu? Kenapa nggak pakai yang ini nih, interface apa sebutannya tadi, WLAN ya? Kenapa nggak pakai ini? Ya karena yang WLAN satunya itu dia udah kepake di bridge gitu. Ya intinya portnya itu udah disatuin sama port virtual bridge, ya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Itu nanti kalau dipakai nanti malah slave gitu. Oke, interface-nya bridge WDS. Kemudian langkah selanjutnya kita enter IP address print. Oke, udah, kemudian kita bikin DHCP ya. Server setup. Oke, DHCP server interface. Interface-nya kita pilih. Berarti bridge WDS. Oke, kita biarkan default. DNS-nya default. Oke. Seperti itu aja. Kemudian udah itu doang ya. Oke, kita lanjut ke repeater 1. Repeater 1, oke, ini udah saya buat. Nah, ini kenapa bisa saling terhubung nih, Mas? Nah, ini bisa saling terhubung karena tadi saya bikin Romon ya. Gitu. Mungkin nanti kapan-kapan saya jelasin Romon, tapi kalau misalkan untuk prakteknya nanti mending jangan pakai Romon dulu gitu. Nanti mungkin bisa dicoba menggunakan ini ya, apa namanya? Ya, kayak biasa aja gitu. Kayak ikutin topologi nih. Sorry, ini. Nanti MAC address setiap wirelessnya dicatat ya di notepad gitu. Setiap router gitu biar nanti nggak bolak-balik. Oke. Untuk yang di repeater 1 ini kita config dulu. Yang pertama kita setting wirelessnya dulu gitu. Kita setting wirelessnya. Oke. Interface. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau misalkan si repeater ini mau ngakses internet juga, itu kita bisa bikin bridge dulu. Kita bikin bridge terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita masukin portnya. Portnya itu wireless ya. Sama misal LAN lah gitu. Nah, itu baru nanti, atau nggak usah pakai LAN juga nggak apa-apa sih. Baru kita request gitu. Kalau ini kita nggak usah bikin bridge. Kenapa? Karena untuk yang topologi kita kali ini kita hanya menyediakan ininya aja ya, atau menyediakan linknya aja gitu. Oke, sebentar. Oh, tetap harus bikin bridge. Oke, berarti biar si kliennya ini dapat akses, biar si repeaternya ini dapat internet juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin lagi interface bridge add name. Di sini kita kasih namanya bridge WDS. Interface bridge print. Oke, kita interface bridge port, kita masukin WLAN satunya ya. Add interface-nya WLAN 1. Kemudian bridge-nya bridge WDS. Oke. Interface bridge port. Interface bridge port. Print. Oke. Ini udah kita buat. Kalau misalkan kita request IP bisa nggak mas? Oh, pasti bisa sih. IP DHCP client add interface add, oh sorry, bukan header, bridge WDS disable no. Oke, kita coba apakah dapat atau enggak. Nah, pasti nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ya kan kita belum bikin itunya ya. Kita belum bikin setting wirelessnya gitu. Dia mau dapat jalur dari mana gitu untuk request IP-nya gitu. Nah, berarti kita harus ngapain dulu nih? Berarti kita setting wirelessnya dulu, kemudian baru kita request IP gitu. Sini kita untuk setting wirelessnya menggunakan ini lagi ya, pakai CLI lagi. Ini saya gedein dulu. Oke. Yang pertama
kita setting wirelessnya, perintahnya interface wireless, set WLAN 1, oh sorry, print dulu deh. Nah, interface wireless enable WLAN 1. Oke, baru kita setting ya. Interface wireless set WLAN 1, kemudian modenya. Nah, di sini modenya baru WDS left. Seperti itu. Modenya WDS left. Kemudian selanjutnya bandnya kita samain 2 GHz BGN. Oke. Kemudian untuk SSID-nya kita samakan. Gitu. Kalau tadi namanya itu apa ya? Saya lupa tuh jadinya. Namanya WDS pusat. Gitu. Oke. Jangan deh, jangan diganti, jangan WDS pusat. WDS rumah ngoprek. Gitu. Copy, apply, oke. Sini SSID-nya saya paste. Biar sama, oke. Kemudian radio name saya kasih namanya repeater 01. Interface wireless print. Oke, di sini udah kita setting ya WDS-nya. Kemudian kita setting menu yang ini nih, WDS modenya. Kita bikin static, kemudian WDS default bridge-nya kita masukkan yang bridge WDS tadi yang udah kita buat. Interface wireless set 0. WDS modenya static ya. Static, kemudian WDS default bridge. Default bridge. Oke, default bridge-nya berarti apa nih? Bridge WDS. Oke. Kalau udah kita klik enter. Kalau udah kita cek lagi interface wireless print. Oke, di sini dia udah ada ya bridge WDS. Oke. Kita cek interface wireless print. Oke, di sini dia belum ini ya. Belum apa? Belum dapat running begitu, belum running. Kenapa belum running? Karena kita belum bikin wireless WDS-nya gitu. Kita tadi kan udah bikinnya pakai GUI ya. Sekarang kita gantian kita pakai CLI. Interface wireless add, kemudian interface wireless add berarti add WDS mode ya berarti. Sebentar, saya lupa nih kalau di CLI-nya gimana. WDS master interface. Master interface. Wait. WDS mode. Oke, nggak ada ya di CLI-nya. Kalau kita mode, bukan mode. Oh, nggak ada ya sepertinya. Oke, berarti kita lanjut pakai GUI lagi. Kita bikin WDS-nya. Nah, di sini WDS 1 ada yang ngechat ya? Langsung master interface. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa kali ya? Oke, kita coba add master interface. Kita cobain dulu. WLAN 1. WLAN 1, kemudian WDS. WDS apa tadi? WDS address. Nah, nggak bisa ini dia. Kayaknya emang nggak ada deh.
Oke, kita pakai GUI dulu lah biar cepat. WDS. Nah, di sini WDS 1. Oke. Di sini untuk yang pertama ini kita masukkan WDS address yang AP master dulu ya. Gitu. Ini kita remote. Oke. WDS MAC address AP master. Bukan yang ini ya. Yang ini. Nah, ini kita copy. Apply, oke. Kemudian kita pindah lagi, kita masukkan sini. Kemudian di sini nggak ada yang diubah, oke, udah apply. Kemudian, nah ini dia udah running ya, udah running slash a-nya ini aktif, gitu. Sini kita tambahin lagi WDS-nya. Nah, kita tambahin WDS yang kedua ini buat apa nih mas? Nah, WDS keduanya ini untuk si repeater 02 gitu. Jadi ketika di sini ada apa? Ada repeater 01, berarti kita di sini bikin dua WDS ya. Yang satu WDS-nya sebagai si penerimanya, kemudian di sini ada si kliennya. Gitu. Oh, di sini klien, sini pemancarnya lagi ya berarti ya. Pemancar untuk yang repeater 2-nya. Oke. Berarti kita remote lagi untuk yang router 2-nya. Connect to Ramon. Repeater 2, oke. Connect. Nah, ini repeater 2. Saya zoom. Oke, ini MAC address-nya. Ini saya paste. Apply. Oke. Oke, nah ini di sini dia belum running nih. Kenapa belum running? Karena belum kita config ya dari sisi itunya, repeater 02-nya gitu. Tadi untuk yang DHCP-nya udah dapat atau belum ya? Oke. Nah, ini untuk yang repeater 01 dia udah dapat IP-nya ya. Kalau udah dapat akses internet juga deh kalau nggak salah. Oke. Di google.com juga bisa. Karena udah saya distribusikan IP gateway, DNS, dan IP address. Oke, untuk yang repeater 1 sudah done. Kemudian kita selanjutnya adalah kita buat untuk yang repeater 2-nya. Tapi sebelumnya nih saya copy dulu SSID-nya. Oke. Kita lanjut. Ini repeater 2. Nah, di sini kita setting. Yang pertama berarti kita ngapain dulu nih? Yang pertama adalah kita seperti biasa, kita bikin bridge-nya dulu, kemudian kita setting WDS pada interface wireless-nya. Gitu. Oke, kita tunjukkan dulu deh sebelumnya interface print. Oke, ini yang satu untuk remote, WLAN satunya masih disable. Interface wireless enable WLAN 1. Oke, loading. Kita coba connect lagi. New inbox. Connect to Ramon. Repeater 02-nya mana nih? Ya, kayaknya Ramonnya dia nggak mau jalan ya. Karena mungkin ada dua link ya. Tadi udah saya masukin MAC address untuk yang repeater 2-nya. Oke, berarti saya sambunginnya pakai kabel biasa ya. Oke, nih, ini repeater 02, kita klik connect. Oke, udah bisa config lagi. Kita lanjutin. Yang pertama kita wirelessnya tadi udah kita berhasil ini ya. Oh, belum ya. Interface enable. Enable number 0. Wah, kenapa mati ya? Wait. Um, Sebentar. Nggak mau di remote.
Kita refresh. Oke, kita coba lagi. Interface wireless print. Kita coba enable lewat sini deh. Wi-Fi interface. Oke, bisa. Kita lanjut ya. Pertama kita bikin bridge-nya dulu. Interface bridge, add name, bridge WDS. Kita masukkan port wireless-nya, add, kemudian interface-nya WLAN 1, dan bridge-nya bridge WDS. Oke, interface bridge port print. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita setting wireless-nya. Interface wireless print. Kita cek dulu. Oke, kita setting ya. Interface wireless set 0. Kemudian yang pertama kita setting modenya dia masih WDS left ya. Masih WDS left. Kemudian bandnya 2GHz BGN. Selanjutnya adalah SSID. SSID-nya tadi udah saya copy, saya paste aja. Radio name saya kasih repeater 2. Repeater. Oke. Benar gak sih tulisannya kayak gini? Oh ya benar ya. Repeater 02. Kemudian WDS modenya kita statik ya. Kita pilih statik. Kemudian selanjutnya apa nih? WDS mode. Oke, WDS default bridge. WDS default bridge. Kita kasih namanya itu berarti itu ya. Apa tadi? Bridge WDS. Bridge WDS. Kalau udah, kita klik enter, kemudian kita cek interface wireless print. Oke, di sini udah kita setting ya. Dari modenya udah WDS slave, SSID-nya disamakan, kemudian bandnya udah, kemudian mode WDS-nya static, WDS default bridge-nya bridge WDS. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya adalah kita bikin seperti tadi lagi tuh. Kita bikin apa namanya? Bikin WDS. Kembali ke GUI lagi. Oke. Seperti ini. Kita tambahkan WDS. Kemudian nah, di sini master interface-nya WLAN 1. WDS address yang kita masukin di sini berarti apa nih, Mas? Berarti WDS address yang di sini itu berarti wire address atau MAC address dari si repeater 01 gitu. Nah, masalahnya untuk yang repeater 01 ini nggak bisa saya itu ya, nggak bisa saya apa? Nggak bisa saya remote. Oke, saya remote dari ini aja deh. Saya remote dari ini. Oh, ini sama-sama repeater 2. Ini repeater 2, saya close dulu. Oke. Saya coba remote dari AP pusat. Oh, ada penyakit ya. Kita ini dulu, hapus cache-nya dulu ya. Di sini ada cache. Ini mikrotik dihapus dulu. Oke, kalau pakai Romon seperti itulah penyakitnya. Inbox nggak bakal bisa diakses lagi tuh tadi. Kita akses AP pusat lagi. Kalau kita cek di IP neckboard repeater 01, tapi saya nggak tahu MAC address repeater 01 berapa. Saya cek dari sini aja. Nah, ini kan yang kita masukin tadi itu ini ya, WDS address si
repeater 01. Cancel. Ctrl C, apply, oke. Oke, kalau udah, selanjutnya kita masuk lagi ke repeater 02. Oke, legacy modenya belum dinyalain. Connect. Jadi mendingan dicatat aja ya tadi MAC address wirelessnya. Kenapa nggak mau diremot nih? Kita close dulu deh. Kita new inbox, legacy, repeater 02. Oke. Ini repeater 2-nya kita tambahin WDS lagi. WDS master interface-nya WLAN 1. Nah, ini MAC address dari itu ya. Dari si MAC address-nya repeater 1 gitu yang kita masukkan. Kemudian kita apply. Oke. Apakah oke, udah berhasil ya, udah running / aktif. Kemudian kita coba request IP ya. Kita request IP DHCP client at interface-nya at bukan enter, bridge WDS, kemudian disable no IP DHCP client print. Oke, udah dapat IP, kita ping 88 ping google.com. Oke, untuk ping google.com-nya pun juga udah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke repeater 01 ya. Kita coba ping ke repeater 01. Kita juga bisa ngecek IP network print deh. Nah, ini bisa kita lihat nih. IP network print repeater 01, IP-nya 254. Oke, kita coba ping ke IP-nya. Ping 172.16.0.254. Oke, untuk ke repeater 01-nya berhasil. Kemudian kita coba ping ke repeater ke AP pusatnya. Oke, untuk ke access point pusatnya pun juga sudah berhasil. Nah, untuk percobaannya sebenarnya cara nyobanya ini ya, pakai kita ke lapangan gitu, kita cobain. Nah, di sini kan tadi saya udah bikin SSID-nya pada 3 itu ya, pada 3 access point. Nah, tapi di sini yang akan keluar hanya satu aja. Gitu. Itu WDS rumah ngoprek. Untuk uji cobanya mungkin teman-teman bisa nyoba atau ngelapinnya di lapangan gitu. Di lapangan. Yang agak terbuka sedikit lah biar si link wireless-nya berhasil gitu. Takutnya kalau misalkan ada tembok-tembok malah jadi penghalang ya. Nah, itu kita cobain kalau misalkan tanpa WDS dan menggunakan WDS. Nah, itu nanti kita coba tuh, kita pindah dari site sini ke sini. Gitu, benar. Oke, misal dari kita posisi lagi di sini nih. Kita lagi posisi sini. Kemudian teman-teman pindah ke sini. Kasih jarak 10 meter lah gitu. Kasih jarak 10 meter. Coba repeater yang ini nggak usah dikonfig dulu. Kita cek berapa signal yang kita dapat, berapa bar, berapa ininya juga ya. Apa tuh namanya? Berapa signal itunya? Signal apa tuh namanya? SNR lah. Ya. Ya, signalnya kita cek berapa bar, 1 atau 2 bar. Kemudian cobain pakai repeater ini. Nah, itu nanti yang terjadi ketika kita pindah dari sini ke sini. Misal kita pindah dari sini ke sini ya. Pindah ke sini. Gitu. Gimana ya cara makainya ya? Oke, gini aja lah. Kita pindah sini. Nah, nanti jangkauannya, misal contoh jangkauan yang ada di sini itu dia segini doang nih jangkauannya.
ketika udah sampai ini 1 bar. Nah, ketika dia udah kita bikin lagi, nanti dia bakal bisa terhubung lagi nih yang di sininya. Gitu. Dia bakal dapat sinyal yang bagus lagi. Kenapa dapat sinyal yang bagus lagi? Karena di sini ada repeater lagi. Begitupun seterusnya ya. Seterusnya pun seperti ini. Gitu. Ini adalah salah satu contoh penerapan seamless roaming pada wireless di router Mikrotik dengan memanfaatkan mode WDS di wirelessnya. Gitu. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini misal paling jangkauannya berapa sih? Paling 10 meter ya. Kemudian sini kita buat lagi nih. Kalau bisa kasih space yang ini ya. Biar si ini misal kasih space 2 bar lah gitu. Jangan ada ruang kosong. Ini kan nggak ada ruang kosong ya. Jangan bikin kayak gini nih. Nah, ini jangan kayak ada kayak ruang kosong seperti ini nih. Gitu. Jadi sebelum kita bikin WDS-nya, kita lakukan survei lapangan dulu ya. Itu penting kan. Survei lapangan menggunakan tools wireless yang udah pernah saya jelasin sebelumnya. Seperti itu. Kenapa dikasih space biar space rapat, biar nanti dia takutnya ini wirelessnya putus gitu kan. Kalau di HP atau di laptop ketika dia udah terlalu jauh bakal diputus ya. Nah, itu takutnya terputus, baru nanti kalau kita jalan ke repeater 2-nya baru dapat lagi gitu. Nah, itu takutnya kayak gitu. Mendingan agak dikasih berapa ya? 1 bar 2 bar lah. Gitu biar koneksinya juga bagus. Seperti itu. Dan untuk kalau penerapan WDS ini mungkin routernya harus yang agak canggihan gitu ya. Di bagian antena gennya ya. Kalau yang saya pakai kan 941, antena gennya kan 2,5 dBi. Mungkin bisa pakai yang 5 dBi-nya gitu. Kalau yang 5 dBi itu kayak 951. Nah, kalau mau nerapin WDS penting pakai yang itu ya. Untuk sinyalnya juga nggak terlalu buruk-buruk banget. Gitu. Begitu untuk penerapan WDS pada Mikrotik. Oke, ada pertanyaan? Karena udah selesai. Seperti itu aja konfigurasinya. Oke. Saya ngecas HP dulu. Oke, gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Bu Nikmah, ada tambahan? Demo aja kali ya. Maksudnya demonya gimana? Kan udah kita demoin. Oh, maksudnya Mas Adit mau nyoba? Mau konfig? Atau gimana? Ngomong aja Mas, jangan di chat. Ya Mas, tapi pakai 2 router. Oh, Tadi ketinggalan oke, di boleh. router keduanya aku. Boleh. Ntar saya siapin router kedua dulu Mas. Oke, ini saya share dulu. Ini saya matiin aja ya, Bu. Ininya apa nih namanya, streaming recordnya ya. Biar nggak terlalu panjang.